Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang lembaga keuangan koperasi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yang kedua yaitu sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi berbasis Islam di Indonesia sudah ada sejak awal didirikannya SDI, Serikat Dagang Islam di Solo, Jawa Tengah. Serikat Dagang Islam selanjutnya menjadi Serikat Islam yang cenderung bernuansa politik. Setelah SDI mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Baru sekitar tahun 1960, koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri atau Kepmen Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91/MKUKM/MKUKM/9/2004 tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip syariah dalam koperasi. Yang pertama yaitu, kekayaan ialah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat sepenuhnya dimiliki oleh siapapun. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak dan kebebasan untuk melakukannya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia adalah khalifah Allah dan makmur di bumi ini. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan ribawi dan konsentrasi sumber daya ekonomi pada sekelompok orang. Selanjutnya yaitu jenis akad pada lembaga keuangan koperasi. Lembaga keuangan koperasi memiliki 3 jenis akad, di antaranya yaitu 1. Pembiayaan murabahah, yaitu perjanjian jual beli antara pengelola koperasi dan nasabah di mana koperasi membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara koperasi dan nasabah. Kemudian yang kedua yaitu pembiayaan salam, yaitu perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan istisna, yaitu perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian nomor 5, yaitu produk yang dihasilkan oleh koperasi. 1. Produk pendanaan. Di antaranya yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan kontribusi al-musahamah atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali oleh anggota, yakni sebesar Rp212.000. Yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan kontribusi al-musahamah atau saham yang dimiliki oleh anggota di Koperasi Syariah 212 yang dibayarkan sekali sebulan sebesar Rp10.000 atau sekali setahun sebesar Rp120.000 oleh anggota. Kemudian yang ketiga yaitu tabungan investasi atau simpanan sukarela. Tabungan investasi merupakan kontribusi dana dengan akad mudharabah mutlaqah yang akan dikelola secara syariah oleh Koperasi Syariah 212. Tabungan investasi ini adalah suatu kekuatan koperasi yang sesungguhnya. Tabungan ini tidak ada batas maksimum berapa dana yang disimpan, karena semakin besar dana yang disimpan, maka akan semakin baik. Untuk sementara akan dikembangkan beberapa tabungan investasi antara lain 1. Tabungan investasi untuk pengembangan waralaba dan jaringan retail 2. Tabungan investasi untuk pengembangan properti syariah 3. Tabungan investasi untuk pengembangan lembaga keuangan syariah atau LKS. Seluruh tabungan investasi berjangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Dan yang keempat yaitu wakaf uang. Wakaf tunai produktif merupakan terobosan untuk mengoptimalkan potensi sosial umat dalam bentuk wakaf tunai. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, wakaf tunai dapat dikelola oleh LKS seperti perbankan syariah ataupun koperasi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Koperasi.
Besar harapan dengan wakaf tunai produktif ini dapat dikembangkan kerjasama dengan lahan-lahan wakaf yang masih ada seperti lahan-lahan yang strategis di dekat pasar dapat dibangun ruko atau apartemen. Karena dibangunnya ruko atau apartemen, maka lahan tersebut dapat menjadi produktif dan hasil keuntungannya dapat dikembalikan kepada umat, sementara asetnya akan tetap menjadi aset wakaf. Kemudian nomor 2, yaitu produk pembiayaan. Mencakup pengembangan kawasan pemukiman dan properti syariah, produk ini didasarkan atas kerjasama pemilik lahan secara bagi hasil. Koperasi Syariah 212 akan berperan sebagai pengembang atau developer dan pemasaran ke seluruh anggota. Anggota dapat juga berperan sebagai turnkey kontraktor. Oleh karena itu, kami mengundang segenap kaum muslimin yang memiliki lahan untuk bekerja sama mengoptimalkan lahan strategisnya. Besar harapan bahwa lahan-lahan kaum muslimin akan tetap di tangan kaum muslimin dan tidak lepas ke pihak lain. Selanjutnya nomor 3, yaitu produk pengembangan usaha. Salah satu sektor strategis ekonomi umat adalah penguasaan jaringan waralaba dan minimarket secara nasional. Jaringan ini baru dapat dikembangkan seandainya supply chain berupa distribution center telah berhasil dibangun. Sementara distribution center baru akan ada ketika manufaktur kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman, serta kebutuhan harian dapat dikuasai. Target penting lain pengembangan usaha adalah akuisisi pabrik-pabrik dan manufaktur yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Strategi pengembangan usaha ini akan menjadi semakin mudah bila lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah dapat dikonsolidasikan. Konsolidasi dapat dilakukan dalam bentuk penyataan saham di Koperasi Syariah 212. Jaringan usaha 212 berkewajiban untuk bermitra dengan sebanyak mungkin usaha-usaha umat yang sudah ada dan bukan mematikan usaha umat tersebut seperti warung-warung sederhana dan pasar tradisional. Selanjutnya nomor 6, yaitu penilaian pembiayaan pada lembaga keuangan koperasi. Terdapat beberapa proses penanganan pembiayaan yang dilakukan sesuai kolektabilitas pembiayaan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara yaitu pemantauan usaha nasabah. Pemantauan nasabah dengan memberikan pelatihan-pelatihan. 2. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara antara lain A. Melakukan pembinaan kepada nasabah. B. Pemberitahuan dengan surat teguran. C. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah. D. Upaya preventif, yakni dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dan juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. 3. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara antara lain A. Memberikan surat teguran atau peringatan. B. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah dengan cara lebih sungguh-sungguh. Dan C. Upaya penyehatan dengan cara rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran, dan juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Dan yang keempat, pembiayaan diragukan atau macet. Dilakukan dengan cara antara lain A. Dilakukan dengan cara rescheduling, menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dan B. Dilakukan dengan cara reconditioning, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha. Selanjutnya nomor 7, fungsi manajemen dalam keuangan koperasi. Di antara lain yaitu A. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, minimal fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, implementasi atau actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. B. Kegiatan pencarian dana adalah memanage aktivitas untuk memperoleh atau mendapatkan dana atau modal, baik yang berasal dari dalam maupun luar koperasi. C. Kegiatan penggunaan dana adalah aktivitas untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi aktiva tetap. D. Prinsip ekonomi adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terdiri dari 1. Rasionalitas, yaitu suatu tindakan yang penuh dengan perhitungan ekonomis sesuai dengan tujuannya. 2. Efisiensi, yaitu suatu penghematan penggunaan sumber daya ekonomis. 3. Efektivitas,
yaitu suatu pencapaian target dari output ataupun tujuan yang akan dicapai. 4. Produktivitas, yaitu suatu pencapaian output atas input yang digunakan. 5. Prinsip koperasi dan aturan lainnya, yaitu suatu aturan main yang berlaku dalam koperasi. Yang dimaksudkan di sini adalah prinsip-prinsip koperasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, serta aturan-aturan lainnya yang berlaku pada masing-masing koperasi. Dan yang terakhir, pembahasan nomor 8, yaitu kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan koperasi. Di dalam perkembangannya, koperasi saat ini banyak mengalami hambatan yang membuat perkembangan koperasi menjadi sangat lambat. Hambatan muncul baik dari internal koperasi maupun eksternal. Hambatan internal seperti 1. Minimnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi. Hal ini terjadi bisa karena tingkat pendidikan pengelola serta keahlian yang dimiliki pengelola koperasi yang terbatas. 2. Kurang bekerjanya fungsi pengawas koperasi. 3. Minimnya inovasi-inovasi yang dilakukan koperasi dalam menarik minat masyarakat untuk tergabung menjadi anggota. Sedangkan hambatan eksternal yang biasa dialami koperasi antara lain 1. Tingkat pengembalian pinjaman yang kurang lancar, sehingga mengurangi pendapatan dari koperasi. 2. Partisipasi anggota yang rendah dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti RAT. 3. Lebih banyak anggota yang tidak memiliki usaha, sehingga ketika meminjam di koperasi hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumsi. 4. Kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang keuntungan bergabung dengan koperasi. Dan 5. Hambatan yang cukup besar pula dirasa saat ini adalah di mana koperasi harus mampu bertahan di tengah kompetisi perbankan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.